Halo semuanya, selamat datang di channel Anxiety Girl Care. Kali ini saya akan menjelaskan pengalaman saya dari awal terkena penyakit anxiety sampai saya bisa sembuh seperti sedia kala, bahkan lebih baik lagi dari sebelumnya, dengan keadaan fisik yang lebih prima, keadaan berpikir yang lebih baik lagi, dan pola pikir yang lebih jernih. Jadi pertama kali saya kena anxiety disorder itu kira-kira tahun 2018 ya. Ketika itu tiba-tiba saya lagi ngopi kayak gini, tiba-tiba saya ngerasa jantung saya tiba-tiba deg-degannya tuh lumayan kenceng. Terus dari situ saya berpikir, ada apa dengan diri saya bingung kenapa bisa terjadi seperti itu. Saya bertanya-tanya, kenapa badan saya, dan paniklah saya di situ. Apakah saya kena serangan jantung? Di situ kebetulan saya juga habis ngerokok ngopi. Saya panik di situ. Apa yang terjadi dengan saya? Saya pikir saya mau mati di situ. Saya udah pasrah, saya bingung, gelisah, panik attack lah terjadi di situ. Nah, dari situ itu kurang lebih durasinya sekitar 12 atau 15 menit ya. Saya ngerasa gejala kayak gitu, kayak nafas sesek, terus keringet dingin, jantung deg-degan, kayak mau mati aja lah gitu kan, simpelnya. Setelah itu berakhirlah si panic attack itu. Namanya panic attack ya. Ketika panic attack ini selesai, saya dari situ mulai ngerasa cemas berlebihan setiap hari. Dari waktu ke waktu saya selalu merasa cemas gitu. Nah itu namanya saya udah terkena anxiety disorder. Jadi setelah pengalaman saya kena panic attack itu, dari mulai nanti malamnya, terus besoknya lagi saya terus merasa cemas. Apakah saya mau mati? Apakah saya sampai sini aja? Pikiran-pikiran seperti itu, yang seperti teman-teman mungkin rasain juga ya. Terus akhirnya ketika di tengah jalan saya gak kuat lagi dengan ini semua, saya mencari tahu. Bahkan saya sampai di titik sampai ke rumah sakit. Saya ke rumah sakit, saya MCU. Sebenarnya ada penyakit apa sih di tubuh saya? Apakah saya ini ada penyakit atau ada apa? Ternyata di MCU, di rumah sakit medical check up, nggak ada penyakit apa-apa, saya sehat. Itu aneh banget kan? Berarti udah jelas apa itu. Nah, itu adalah anxiety disorder. Tubuh kita yang udah kelelahan, tubuh kita yang udah terlalu cemas, pikiran kita yang udah terlalu cemas membuat kita jadi berpikir berlebihan, sehingga terjadilah anxiety disorder. Saya bakal jelasin kenapa ada panic attack. Panic attack itu terjadi banyak faktornya. Jadi panic attack ini, teori saya ya, dia terjadi ketika teman-teman atau kalian semua udah berpikir berlebihan udah lama. Jadi orang-orang yang terkena anxiety disorder ini adalah orang-orang yang memang dia punya pemikiran yang jauh gitu, orang-orang yang selalu menganalisa, selalu mengandalkan logika gitu, berpikir terlalu jauh lah, menganalisa dan lain-lain, sampai di satu titik tubuh capek, fisik lagi nggak prima, dan disitulah terjadilah panic attack datang. Karena pikiran kita aneh-aneh gitu, reaksi tubuh juga tidak sesuai dengan yang kita harapkan, terjadilah itu panic attack gitu. Karena saya sendiri memang orangnya waktu itu dulu memang kurang memperhatikan kesehatan gitu. Jadi memang saya waktu itu posisinya belum makan, tapi saya ngopi dan ngerokok. Kebetulan saya lagi di tempat itu, lagi di kafe, bayangin teman-teman. Saya lagi di kafe ngopi, tiba-tiba panic attack. Saya pikir saya mau mati di situ kan. Tapi setelah saya telusuri lagi, ini adalah panic attack. Dan gimana saya sembuh? Gimana cara yang saya sembuh? Yang paling penting adalah merubah pola pikir gitu. Karena memang nggak gampang juga ya. Untuk teman-teman semua mungkin nggak dengar, berubah pola pikir, berubah pola makan, berubah semuanya itu nggak semudah itu kawan itu. Dan
mungkin tinggal ngomongin, lu kan mikir terlalu berlebihan, ngapain gitu kan. Tinggal kamu nggak usah mikir berlebihan, tinggal pikir positif. Itu benar, cuman kan itu untuk orang yang normal yang nggak ngerasain kayak kita. Gimana sih susahnya anxiety disorder untuk itu gitu. Itu tuh kalau mereka ngerasain juga, saya jamin mereka belum tentu kuat juga gitu. Karena memang itu sensasinya memang benar-benar luar biasa. Jadi badan itu fight or flight, benar-benar mengeluarkan sensasi yang kayak yang seperti yang saya sebutkan tadi, sesak nafas lah, kayak mau kena jantung lah, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari situ saya akhirnya berpikir gak bisa kayak gini terus gitu. Mau sampai kapan? Kalau misalkan kita memupuk seperti ini, kita gak akan sembuh terus gitu. Pola pikir terus begini kita gak akan sembuh. Akhirnya saya belajar merubah pola pikir, saya belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, saya belajar olahraga untuk memperkuat tubuh gitu. Kunci utama dalam kesembuhan anxiety, percaya sama saya, yang pertama adalah pasrah. Kebanyakan orang yang anxiety juga kan takut mati ya. Nah, orang takut mati ini gimana biar kamu gak takut mati? Ya kamu belajar agama gitu, dekatkan diri pada Tuhan, pasrah. Karena gini loh, siapapun juga bisa mati kapan aja, saya juga bisa mati kapan aja gitu. Kalian juga bisa mati kapan aja. Jadi namanya hidup di dunia pada akhirnya akan mati gitu. Jadi nggak usah takut, itu satu. Nggak usah terlalu dipikirkan, apalagi kita nggak tahu gimana rasanya mati gitu. Ngapain Nah, ketakutan itu muncul karena kita nggak tahu, karena ketidaktahuan. Jadi kita takut karena kita nggak tahu. Jadi nggak usah dianalisa, nggak usah terlalu dipikirin gimana. Yang penting kita mempersiapkan, ketika ajal menyebut kita sudah siap. Intinya apa? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu satu. Yang kedua, merubah pola pikir. Merubah pola pikir di sini banyak. Jangan menerka-nerka apa yang belum terjadi di masa depan. Bekerja keras di hari ini dan lain sebagainya. Karena hari ini yang kita lakukan, dampaknya itu nanti di masa depan. Bukan kalau sekarang kita berpikir apa yang akan terjadi di masa depan, tapi kita nggak kerja, kita nggak ngapa-ngapain, gimana mau sukses, gimana kita mau sehat, gimana kita mau maju hidupnya, gitu loh. Jadi yang paling penting adalah berubah pola pikir juga. Jangan berpikir yang berlebihan, jangan berpikir yang di luar nalar gitu. Yang belum terjadi kita udah takutkan, yang belum terjadi kita udah pikirkan. Itu paling parah. Dan itu memang menghambat sekali untuk penyembuhan. Dan yang paling penting, kenapa bisa adanya panic attack? Nah, itu tuh sebenarnya panic attack itu salah satu bagian dari lambung. Jadi ada kesinambungannya. Saya sebut ini sebagai serangan lambung, bukan serangan jantung, serangan lambung, dispepsia. Jadi lambung ini lambung kita kena. Kenapa? Karena kita tidak menjaga pola makan, ya, pola pikir, pola makan kita tidak jaga. Akhirnya terjadilah serangan lambung, yang mana asam lambung naik ke atas, perut begah karena gas lambung gede gitu, gas lambung besar, terlalu besar. Akhirnya kita nggak bisa kontrol, pikiran kita nggak bisa kontrol, panic attack muncul. Jadi yang ketiga adalah merubah pola makan. Makan 4 kali sehari atau 4 jam sekali. Setiap 4 jam kita harus makan. Kenapa? Karena ketika masuk makanan, kita tekan asam lambung kita ke bawah gitu. Jadi pengalaman saya sembuh dengan pola pikir, dengan merubah gaya hidup dan merubah gaya hidup sehat gitu. Jadi saya lebih hidup sehat, saya lebih memperhatikan hidup gitu. Dan paling penting pola pikir. Dan ada yang menjual banyak yang menjual obat-obat anti anxiety. Sebenarnya itu gak works ya, karena memang dari diri kita sendiri dan dari pikiran kita sendiri. Tetapi ada penunjang untuk penyembuhan anxiety, yaitu vitamin herbal, ya, itu produk untuk menunjang kita untuk menuju ke kesembuhan anxiety. Kalau teman-teman mau tahu produknya apa dan mau beli, boleh langsung chat nomor di bawah. Nanti admin saya yang akan jawab, yang akan menuntun teman-teman. Nah, jadi ini namanya produknya adalah
Mooncourt ya. Jadi Mooncourt ini adalah produk herbal, full herbal dari Tianxi. Jadi ini fokus produk ini adalah untuk satu, menjaga kestabilan hormon, kemudian menyembuhkan hormon-hormon yang tidak stabil, yang sudah rusak, kemudian menjaga kesehatan lambung, kesehatan jantung, kesehatan seluruh badan, dan menjaga kesehatan pola pikir kita. Jadi pemulihan stamina juga sangat terbantu dengan produk ini. Jadi selama teman-teman merubah pola pikir, pola makan ditunjang dengan produk ini akan lebih maksimal. Tetapi kalau misalkan teman-teman nggak mau juga nggak apa-apa, nggak masalah, karena selama teman-teman bisa merubah pola pikir, pola hidup, itu pasti bisa sembuh. Ya, that's it teman-teman untuk pengalaman saya terkena anxiety, dan sekarang saya sudah sembuh, saya sudah bugar, dan saya lebih merasa lebih baik daripada sebelum terkena anxiety. Okay. Thank you for watching.